Bangsa Kaldea adalah suku kuno yang berasal dari wilayah Mesopotamia bagian selatan, yang sekarang menjadi bagian dari Irak modern. Mereka pertama kali muncul dalam catatan sejarah sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Wilayah tempat mereka tinggal dikenal sebagai Kaldea, yang meliputi daerah sekitar Sungai Efrat dan Teluk Persia. Awalnya, bangsa Kaldea adalah kelompok suku semi-nomaden yang berbahasa Semit, mirip dengan bangsa Babilonia dan Asur. Meski kecil secara jumlah, bangsa Kaldea memiliki pengaruh besar, terutama karena mereka berhasil mengambil alih kekuasaan di Babilonia dan mendirikan dinasti Kaldea, atau yang juga dikenal sebagai dinasti Neo-Babilonia. Bangsa Kaldea menjadi terkenal karena kemampuan politik dan militer mereka. Salah satu momen penting dalam sejarah mereka adalah ketika mereka berhasil menguasai Babilonia pada abad ke-7 sebelum Masehi, menggantikan dominasi bangsa Asur. Mereka mendirikan dinasti Neo-Babilonia, yang menjadi salah satu periode paling gemilang dalam sejarah Babilonia. Di bawah pemerintahan Kaldea, Babilonia mengalami kebangkitan dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan arsitektur. Bangsa Kaldea memperkuat kota Babilonia sebagai pusat peradaban dan menciptakan berbagai karya monumental, termasuk memperbaiki menara Babel yang terkenal. Salah satu tokoh paling penting dalam sejarah bangsa Kaldea adalah Nabopolassar, pendiri dinasti Neo-Babilonia. Ia adalah seorang pemimpin Kaldea yang berhasil mengorganisasi perlawanan melawan kekuatan Asur, yang saat itu sedang melemah akibat pemberontakan internal dan serangan dari bangsa lain. Pada tahun 626 sebelum Masehi, Nabopolassar mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Babilonia dan memulai era baru di wilayah tersebut. Salah satu prestasi terbesar Nabopolassar adalah aliansinya dengan bangsa Media untuk menghancurkan ibu kota Asur, Nineveh, pada tahun 612 sebelum Masehi. Kejatuhan Asur menandai berakhirnya dominasi mereka di Mesopotamia dan dimulainya kejayaan bangsa Kaldea. Tokoh Kaldea yang paling terkenal adalah Nebukadnezar II, putra Nabopolassar. Ia memerintah Babilonia dari tahun 605 hingga 562 sebelum Masehi dan dianggap sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Mesopotamia. Di bawah kepemimpinannya, Babilonia mencapai puncak kejayaan. Nebukadnezar II dikenal karena proyek-proyek arsitekturnya yang megah. Ia memperkuat tembok kota Babilonia, membangun gerbang istar yang indah, dan memperluas kuil-kuil besar seperti Esagila yang didedikasikan untuk Dewa Marduk. Salah satu karya yang paling legendaris dari masa pemerintahannya adalah Taman Gantung Babilonia, yang dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Meski keberadaan taman ini masih diperdebatkan, cerita tentang keindahannya tetap hidup hingga sekarang. Selain prestasi dalam bidang arsitektur, Nebukadnezar juga dikenal sebagai pemimpin militer yang tangguh. Ia memimpin kampanye militer melawan Mesir dan Yehuda. Salah satu peristiwa terkenal dari masa pemerintahannya adalah pengepungan Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi, yang berakhir dengan kehancuran kota itu dan pengasingan banyak penduduknya ke Babilonia. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah sebagai pembuangan ke Babilonia atau pengasingan orang-orang Israel dari kerajaan Yehuda ke Babilonia. Salah satu kontribusi terbesar bangsa Kaldea adalah dalam bidang astronomi. Mereka adalah pengamat langit yang teliti dan membuat berbagai catatan penting tentang pergerakan bintang, planet, dan fenomena langit lainnya. Ilmu astronomi Kaldea menjadi dasar bagi perkembangan ilmu astronomi di dunia Yunani dan Romawi. Mereka menciptakan sistem kalender yang canggih, menggunakan sistem bilangan berbasis 60, dan mengembangkan tabel-tabel astronomi yang digunakan untuk memprediksi gerhana dan pergerakan planet. Bangsa Kaldea juga terkenal dengan kemampuan mereka dalam astrologi, yang pada masa itu erat kaitannya dengan astronomi. Mereka percaya bahwa pergerakan benda langit dapat memengaruhi nasib manusia dan digunakan untuk meramalkan peristiwa di masa depan. Meski sempat mencapai puncak kejayaan di bawah Nebukadnezar II,
dinasti Neo-Babilonia tidak bertahan lama. Setelah kematian Nebukadnezar, kerajaan mulai melemah akibat konflik internal dan kepemimpinan yang kurang efektif. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Babilonia ditaklukkan oleh Kores Agung dari Persia. Dengan ini dinasti Neo-Babilonia berakhir dan bangsa Kaldea kehilangan kekuasaan politiknya. Namun meskipun dinasti mereka runtuh, warisan bangsa Kaldea tetap hidup. Catatan astronomi mereka digunakan selama berabad-abad setelah itu, dan pengaruh budaya mereka dirasakan dalam tradisi Mesopotamia yang diwarisi oleh bangsa Persia dan Yunani. Dewasa ini bangsa Kaldea dikenal sebagai salah satu peradaban kuno yang berkontribusi besar dalam membentuk sejarah dan ilmu pengetahuan dunia. Nama mereka sering dikaitkan dengan keunggulan dalam astronomi dan arsitektur, serta peran mereka dalam menciptakan kebangkitan Babilonia. Sebagai salah satu suku Semit, bangsa Kaldea juga memiliki hubungan budaya dan bahasa dengan bangsa-bangsa lain di Mesopotamia. Mereka menunjukkan bagaimana sebuah kelompok kecil dapat memainkan peran besar dalam sejarah melalui kecerdasan politik, kekuatan militer, dan kontribusi budaya. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Juga silahkan komen untuk saran dan kritiknya.